penyempurna pakaian dan menutup aurat. Mari kita duduk berdiri mendengar cerita yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Batu Ampat. Alkisah, hiduplah seorang lelaki yang bernama Badak. Badak memiliki badan yang kurus dan kaki yang pincang. Kalau Badak berjalan, bisa jatuh kerana kakinya yang pincang itu. Meski ia memiliki kekurangan, tetapi Badak memiliki hobi untuk merayap. Suatu waktu, ketika Badak sedang berlayar di negeri kemas ini, Badak memutuskan untuk tinggal lebih lama dari biasanya. Di saat yang sama, datanglah sebuah kapal besar yang berasal dari India. Tetapi adalah sebuah negeri kecil yang sekarang ini bernama Singapura yang termasuk dipimpin oleh seorang wanita cantik yang dikenal sebagai Putri Kemasih. Turunlah seorang India berjalan besar dari kapal tersebut. Orang India itu berjalan-jalan di tepi pantai. Entah apa yang diterima oleh India tersebut. Tak lama kemudian, orang India itu berjalan ke arah kerajaan untuk menemui sang putri. Hormat saya adalah utusan dari Paduka Baharaja Kerajaan India, kata orang India tersebut. Lalu putri itu selamat datang. Aku berkata, apakah ini mempunyai kesan? Lalu orang India itu masih mengatakan, saya datang kemari membawa 10 peti emas. 10 peti emas ini bisa menjadi milik putri, tetapi dengan satu syarat, yaitu adu kekuatan. Putri pun bertanya dengan cerita. Dia berkata, apa maksudnya? Saya adalah orang terkuat di India. Jika Tuan Putri tengok, badan saya tak ada lagi. Bisa 10, 5 kat sini, 5 kat sini. Lalu, saya mengajak Tuan Putri untuk mengirimkan satu orang. Saya melihat ada sebuah batu besar yang berada di tepi pantai dekat pelabuhan Tuan Putri. Dan jika orang yang Tuan Putri kirimkan disemenang melawan saya, maka 10 peti emas itu akan menjadi milik Tuan Putri. Tapi saya tak yakinlah Tuan Putri semenang, kerana rakyat emas ini kecil-kecil, mana bisa melawan saya yang gagah ini. Lalu orang India itu pun berlagak habis lagi. Saya berikan waktu 7 hari dari sekarang untuk Tuan Putri menyiapkan 100 orang. Jika tak bisa, maka siap-siap jelah. Kemasih itu akan menjadi kerajaan India. Hahaha. Sepeninggalnya orang India tersebut, Tuan Putri datang memanggil pada prajuritnya. Wahai para prajurit, apakah kau dengar berita yang disampaikan oleh orang India itu? Lalu, Tuan Putri pun menyuruh para prajuritnya. Prajurit, kita silakan mengirimkan sayembara seluruh penduduk Kemasih itu. Lalu, prajuritnya langsung bergerak cepat untuk memberikan seluruh sayembara ke seluruh penduduk. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga keenam. Tuan Putri pun masih tak dapat menemui kabar tentang orang yang berani untuk melawan orang India tersebut. Putri pun langsung bertanya kepada para prajuritnya. Wahai para prajurit, apakah tak ada orang di Kemasih yang berani melawan orang India tersebut? Jika tak ada, atau orang satu, lebih baik bersaja dengan dosa. Lalu, esokan harinya, di hari ke-7, Putri pun kecewa melihat tak ada satu orang pun rakyatnya yang berani untuk melawan orang India yang gagah tersebut. Putri pun langsung berkata ke prajuritnya, mengajak ia untuk berjalan ke pantai dan memecahkan jalan keluarnya
mengambil bicara. Lalu orang India itu yang sedang menunggu di tepi batu, ia pun heran melihat putri yang berjalan hanya berdua saja. Putri dan juga prajurit ini. Ia pun langsung berkata, "Wahai Tuan Putri, mana orang yang akan melawan saya? Apakah itu masih kenyataan lagi oleh cepat saya?" Putri yang kecewa mendengar itu pun langsung berkata kepada dirinya, "Wahai prajurit, memang mereka ada lagi orang Cemasiknya yang berani melawan prajurit." Tiba-tiba Putri melihat ada bayangan seseorang dari ujung batu. Orang itu berjalan agak kencang sampailah ke jalan gantung. Orang itu adalah Badang. Badang menyampiri Tuan Putri dan berkata, "Wahai Tuan Putri, hormat saya. Saya adalah Badang. Saya berasal dari pulau yang berada di Selat Melaka. Izinkan saya mencoba Tuan Putri." Orang India yang mendengar percakapan itu pun langsung tertawa terbahak-bahak. Apakah termasuk ini yang tak ada lagi yang kuat? Jadi yang Tuan Putri kan orang yang iri seperti dia. Cobalah korang semua ni tengok Badang ni puas, kaki dia pincang. Kalau makan sesuap je. Kalau 3 suap, muntah yang ada. Lalu Badang yang mendengar percakapan itu pun langsung berkecil hatinya. Ia melihat orang India itu berhasil mengangkat batu menggunakan kedua tangannya. "Hei Badang, apakah kau bisa mengangkat batu ni? Tangan kau tu tak ada otot. Kalau mengangkat batu ni, patah yang ada tanganku nanti. Tuan Putri, lebih baik kau kasih aja emas ini kepada aku sekarang daripada Tuan Putri malu melihat Badang patah tangannya." Badang yang mendengar hal itu pun langsung bersemangat. Hatinya membara mendengar hal itu. Tiba-tiba semua orang yang berada di situ pun langsung terkejut melihat Badang yang berhasil mengangkat batu menggunakan tangannya saja. Ia pun langsung berkata kepada orang India itu, orang India, batu ni ingat ke? Berat di mata, tapi ingat macam buah delima. Saya pun bisa mengangkat batu pakai satu tangan saja. Kau pakai 2 tangan apa pasal? Tak kuat ke? Lalu Badang pun berkata kepada Tuan Putri, ini Badang melempar batu itu sejauh 11 mil jauh. Dikarenakan kalau Putri lewat batu ini terus tersandung, bahaya baginya. Nanti bisa jadi macam saya. Badang kaki ada terpencok kalau kena batu ini. Tuan Putri yang mendengarkan hal itu pun langsung menyetujui. Badang melempar batu itu. Badang langsung mengambil ancang-ancang dan melemparkan batu itu. Putri yang kaget pun bertanya, "Wahai Badang, kau melihat di mana batu itu? Sudah tak dapat lagi melihat batu." Saya, Tuan Putri, mewakili seluruh penduduk Mesir ingin berterima kasih kepada kita karena kita telah menyelamatkan kami semua. Sebagai tanda terima kasih saya, silakan engkau mengambil 10 peti emas ini. Badang yang seorang pejuang pun menjawab, "Tuan Putri, dah seharusnya saya ini menolong, apalagi sesama rentak Melayu. Lalu saya juga harus menolong, apalagi dari ancaman penjajahan seperti orang India itu. Karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan saya tak boleh mengambil 10 peti emas itu. Karena sebagai petualang akan menjadi satu kesusahan baru untuk saya mengambil emas-emas itu." Sementara itu, batu yang dilempar oleh Badang mendarat di sebuah pulau yang sekarang bernama Batam. Batu itu terpecah belah menjadi susunan yang indah. Sekarang batu itu bernama Batu Ampas yang berarti batu terhampa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.